Bicara sama kami ya Tuhan, firman-Mu pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Beri kami hati seorang murid, telinga yang mau dengar-dengaran di dalam nama Yesus, urapi hamba-Mu. Yang siap dengan firman Tuhan katakan, amin, amin, amin. Silakan duduk saudaraku dikasih Tuhan. Bisa nggak lihat ke kirimu, katakan, you look beautiful, you look handsome. Ya. Sekarang lihat ke sisi yang lain, walaupun dulu lebih jelek dari dia, tapi you still look good. Gitu. I still love you. Kita akan masuk itu series yang baru. So in the name Father, Son, and the Holy Ghost. Kita akan mulai 4 bulan ini sedang akan belajar mengenai gereja dan kekristenan. Semua bilang gereja, bilang kekristenan. Kita sudah belajar go deeper mengenai Tuhan, Tritunggal, Bapa, Putra, Roh Kudus. And we found nothing wrong with God, ya kan? Gak ada yang salah dengan Tuhan. Allah gak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya, katakan amin. Dan kita belajar ekstrim yang lain, what's with the world, dengan dunia. Dan kita melihat betapa dunia jatuh dengan kehancurannya. Dunia yang menormalisasi, yang tadinya gak normal jadi normal. Yang normal jadi gak normal. Kita melihat bagaimana dunia jatuh dengan kehancurannya. Yang sudah lazim banget dunia membunuh dunia makan dan dunia garang dan cinta dirinya sendiri. Now, 4 bulan ini kita akan belajar mengenai satu faktor variabel yang penting yang akan mendatangkan yang disebut revival, yang mendatangkan hujan awal, hujan akhir, yaitu kita sebagai gereja dan sebagai orang Kristen di muka bumi ini. Apakah gereja menjadi ikut-ikutan duniawi? Gereja menjadi tempat yang terlalu aman buat sinners. Tadi pagi saya sempat dikagetkan, saya dikirim ada satu gereja di Amerika yang percaya banget saving the lost. Mereka bilang gini, church for sinners by the sinners. Jadi apa artinya? Ternyata ibu gembalanya khotbah hari itu dan dia semua orang tahu bersamaan dia bekerja sebagai ibu gembala, dia juga pemain film porno. Dan mereka bilang church for sinners by the sinners. So waktu saya melihat itu, saya menjadi begitu mengerikan betapa kita hidup di zaman ini. Apakah gereja harus menjadi begitu kompromi untuk menjamah orang berdosa sehingga kita harus jadi pendosa terlebih dahulu? Atau gereja menjadi tempat yang begitu mengerikan bagi dunia karena orang-orang judging, orang-orang yang sangat melihat dengan sebelah mata, tempat yang menjadi holy of holy sehingga orang luar tidak bisa masuk? Atau gereja yang harusnya menjadi tempat pengobatan, tempat penghiburan. Kenapa hari-hari ada namanya church hurt atau korban dilukai oleh gereja? Can you imagine kalau Yesus hidup saat ini dan dia bilang, come on, I die and my movement buat orang sakit. Can you imagine marahnya Tuhan kayak apa? Gereja yang diciptakan dalam kegerakannya untuk mengobati, untuk mencintai, love them as I have loved you. Kasih mereka seperti aku mengasihi engkau. Ternyata gereja justru menyakitkan. So something wrong along the way. Dan itu saya rasa terjadi di zaman-zaman sejarah gereja. Gereja pernah masuk masa kegelapan yang harusnya terang garam dunia jadi gelap. Gereja sempat salah jalan. Gereja sempat pernah jadi tempat bisnis sehingga Tuhan Yesus pernah bolak-balikan bait Allah dengan kemarahan. Tapi saya percaya sebab itu kita harus belajar hari ini untuk kembali kepada panggilan kita sebagai the real church, sebagai the real Christian, sebagai orang-orang yang benar-benar dipanggil oleh Tuhan. Yang siap katakan amin. So 4 bulan ini fasten your seat belt, kita akan kupas dari segala macam cara, ciri-ciri orang Kristen, ciri-ciri gereja, ciri-ciri bagaimana gereja yang Alkitab mau, apa yang Tuhan mau. Kita akan belajar sungguh-sungguh, kita akan bahas juga why community, kenapa gereja harus jadi komunitas, kenapa gereja harus jadi rumah, kenapa gereja harus jadi tempat yang begitu secure untuk semua orang, semua bangsa, like everyone, Jesus for everyone. Saya akan berikan judul, message pertama to kick off 4 bulan ini adalah tanda-tanda orang percaya, the believer's sign. Yuk kita doa. Tuhan,
Terima kasih. Hari ini kami akan belajar kata orang percaya. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua di dalam nama Yesus. Semua katakan amin. Orang jadi Kristen itu gak langsung simsalabim sejak Yesus mati langsung kita jadi Kristen. Bahkan dulu lebih dikenal sebagai Jesus followers. Talk like Jesus, speak like Jesus, walk like Jesus. Ya kayak BTS Army begitu ya, pokoknya fansnya Jesus, pokoknya wah segala sesuatu yang ngomongin Yesus banget. Fotokopinya Yesus, bahkan disebut mereka sebagai sekte Nasarin atau satu sekte atau geng yang dipimpin oleh orang Nasaret. Kisah 11 ayat 26, bahkan waktu itu di zaman Barnabas lah baru orang Kristen itu lahir di Antiok. Mereka tinggal bersama-sama jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiokia lah murid-murid untuk pertama kali disebut Kristen. Jadi sebelum dunia mengecap Kristen yang sekarang Kristen mungkin di RT-mu jadi momok, Kristen jadi orang-orang yang eksklusif, nggak mau mingle, nggak mau huddle sama RT. Nggak mau ikut, jadi orang yang tahu terlalu mengucilkan diri. Atau Kristen apa? Kristen yang dibenci, Kristen yang disukai, Kristen di perusahaan yang dianggap rajin dan cemerlang, atau Kristen yang cuman tenggo kerjanya, ngabsen pulang. What kind of Kristen? Sebelum kita dikenal sebagai Kristen di dunia ini, maka kita dikenal sebagai pengikut Yesus. Dikenal sebagai gengnya orang Nasaret. Nah, tapi yang luar biasa, apapun namanya waktu itu ada kesamaannya di mana orang-orang yang kumpul itu, yang berdoa itu, yang pecahkan roti yang Kisah Rasul katakan, itu fokus mereka adalah percaya akan kebangkitan Yesus. Yes, the Holy Communion adalah tanda orang Kristen, yaitu mereka semua sama-sama, katakan sama-sama percaya akan Yesus yang mati dan bangkit. Jadi mereka kumpul bukan karena fansnya 5 roti 2 ikan. Gua lebih suka 5 roti 2 ikan nih. Oh enggak, gua lebih suka mujizat air jadi anggur. Gua lebih suka itu tuh orang yang pendarahan 12 tahun. Gua suka itu tuh yang ikan dibuka ada koinnya. No, mereka kumpul sama-sama. Sebelum orang tahu itu Kristen namanya, mereka kumpul, mereka sama-sama percaya Yesus bangkit. Itulah yang saya mau hari ini. Kita dikenal sebelum jadi Kristen adalah orang-orang yang sangat believers. Orang-orang yang percaya banget, beriman banget. Bahkan semua orang kagum bagaimana Bartimeus berani teriak-teriak dengan kepercayaannya. Bagaimana Sakeus berani naik pohon, mengorbankan semua hal, reputasi dan fisiknya dia, karena dia cuma percaya sesuatu hal. Wanita 12 tahun pendarahan, karena percayalah dia berani pegang jubah itu. Ingat bahwa sebelum kita menjadi Kristen yang profesional, Kristen yang ahli. Berapa kita yang udah puluhan tahun, Kristen mah gue lahir Kristen, pastor. Kristen adalah in my blood. Tapi kalau hari ini, dunia sedang mengalami trust issue. Mengenai sulitnya orang bisa percaya. Kenapa bisnis sekarang kalau mau hubungan bisnis, notaris tambahin pasal demi pasal. Karena hari-hari ini dunia sedang dilanda trust issue. Karena banyak orang ingin makan satu dengan yang lain, kepingin nipu satu dengan yang lain. Kenapa ada yang disebut dengan cash on delivery? Gua lihat barang baru gua bayar. Karena apa? Banyak dibohongin sama dengan apa kamu mail order, dengan kamu dagang, jualan, beli di online, kamu sering ditipu. Sehingga trust issue. Ada barang, ada uang. Perkawinan yang harusnya di dunia ini menjadi sarana kepercayaan.
Bagaimana waktu memulai pernikahanmu, saya percaya kau bisa lihat hari itu gantengnya dia, kayanya dia. Tetapi saya percaya 90% kamu berani bilang, yes, I want to marry him because you trust. Pikirkan itu. Karena orang bisa jadi miskin in one night, orang bisa kehilangan kegantengannya in one night. Waktu di holy matrimony dulu dia six pack, sekarang jadi family pack begitu kan. Everybody change. But why kamu dulu berani masuk pernikahan kudus karena trust. You are so believers. Sampai teman-teman baikmu, gila lu percaya banget sama dia. Gue percaya banget man, gue percaya. Gue taruh hidup gue sama dia. And you believe it, you are so believe it. Makanya hari-hari ini dunia kena trust issue. Sekarang perceraian yang menjadi lambang pecahnya kepercayaan. Kamu cerai artinya udah gak saling percaya. Tetapi dunia mulai menghalalkan joint parenting walaupun udah divorce. Tetap jadi parents yang baik. Can you imagine? Anak kamu tahu kok. Kamu udah gak bersatu. Kamu udah gak percaya satu dengan yang lain. Tapi you show it to this generation. This is normal. Gak trust. Tetap jadi parents. Dan kamu membesarkan, melahirkan generasi yang gak bisa percaya lagi sama orang. Gak bisa percaya lagi sama siapapun. Mereka jadi kepompong yang hanya trust themselves, love themselves. Itulah yang iblis ingin lakukan. Bahwa ya lu Kristen tapi jangan jadi orang percaya. Padahal Kristen mula-mula disebut the believers. Orang-orang yang percaya. Nah masalahnya bukan hanya dunia yang dilanda trust issue. Tetapi gereja dilanda trust issue. Bagaimana ada istilah tadi saya bilang church hurt. Saya baru ketemu istilah itu, church hurt. Artinya korban-korban yang dilukai oleh gereja. Saya bilang Tuhan, can you imagine kita buat altar call untuk church hurt di church building. Begitu ironinya ada korban-korban dilukai di gereja. Dan trust issue ini menjadikan buat orang akhirnya karena ada pengelola keuangan, ada pastor-pastor yang saya bukan membela mereka tapi yang berjatuhan hari-hari ini. Sehingga buat saya juga seringkali setiap pagi, Lord please protect me. Saya appreciate setiap kali saudara doa buat saya berdua. Saya selalu aminkan itu, I need a protection from God. Gak mudah hari-hari ini untuk tetap di jalan yang makin licin itu. Tetapi karena mungkin kalian pernah disakiti. That's why bukannya kalian gak mau memberi. But somehow kamu pernah dilukai, dikhianati karena trust issue soal keuangan. Firman yang hanya dipakai untuk nodong kamu. Firman yang hanya dipakai untuk membuat kamu berbuat sesuatu buat hamba Tuhan itu. Firman yang dipakai untuk buat kamu terpojok. Firman yang dipakai alasan untuk mengusir kamu keluar dari komunitas. Atau gereja yang harusnya menjadi pelindung tapi justru menjadi judge buat kamu. Sebab itu hari ini behalf of the church, mewakili gereja. I want to ask forgiveness. Ampuni kalau gereja gak menjadi tempat yang bisa earn the trust. Gereja menjadi tempat yang buat orang sulit untuk bisa percaya. Bagaimana kalau, dan itulah yang iblis bilang, ke gereja gak apa-apa tapi never believe. Nyanyi tapi never believe. Baca firman, never believe. Jangan percaya itu semua. Lu ikutin aja liturginya, lu ikutin aja semua apa yang mau. Tapi itulah, sudah bisa bayangkan kalau gereja orang-orang Kristen penuh. Tapi hanya orang-orang yang skeptis. Hanya waktu nyanyi hatiku percaya dalam hatinya bilang, Prat gak mungkin. I'm gonna see a victory. Tapi hatinya bilang, lu cacing. Lu gak bisa. Saya bisa bayangkan bagaimana orang yang unbelievers, yang gak percaya,
mau jadi believers, sedangkan dilihat orang-orang yang harusnya mereka harapkan menjadi yang paling percaya, yang paling punya iman, itu gak ada lagi. Berapa saudara yang ingat waktu pertama kali lu begitu nekat, lu datang ke gereja dengar Yesus, lu telan mentah-mentah firman Tuhan. Dan waktu itu lu sakit kanker dan kamu cuma bilang di dalam nama Yesus kanker sembuh. Besoknya ke dokter, dokter bilang kamu sembuh total. And it happened so fast. Tapi sekarang lu udah puasa puluhan tahun. Bukan berarti mujizatnya gak ada lagi. Kepercayaanmu yang gak ada lagi. Kamu doa tapi kamu gak percaya, kamu gak dapat apa-apa di situ. Makanya lesson number 1 di sini adalah jangan lihat tanda, saya bilang tanda-tanda orang percaya. Jangan lihat tandanya, tapi jadi orang percaya lagi. Believe again. Trust Him again. Trust the word one more time. Berani percaya firman itu, iya dan amin. Berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Markus 16 ayat 12 sampai 20. Cerita Yesus yang ngomong mengenai believers di sini. Ayat 12 sampai 13, sudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka, kedua orang dalam perjalanan keluar kota, kembalilah mereka dan memberitahukan kepada teman-teman yang lain. Kepada mereka pun temannya gak percaya. Semua tahu ceritanya ini di Book of Luke, di bukunya Lukas lebih detail. Lukas itu detail banget kalau ceritain bagaimana 2 orang ini, murid-murid Tuhan yang begitu kecewa, semua bilang kecewa, begitu gak percaya lagi sama Tuhan. Waktu Tuhan bilang stay Jerusalem, mereka pulang ke Emmaus. Dan mereka seperti Thomas, kalau gue gak lihat, gue gak percaya. Lebih celakanya lagi mereka lihat Yesus di pinggir jalan, ngobrol sama mereka, tapi mereka tetap tidak percaya. Yesus bilang, dia ceritain nama-nama dari kitab Kejadian sampai Maliaki, dia ceritain semua, I am God yang bersama dengan Nuh. Akulah yang bersama dengan Abraham. Aku bersama dengan Daniel. Aku bersama dengan Yehosafat. Aku yang bersama dengan orang-orang dalam nabi-nabi itu. Dia gak bisa percaya sampai firman Tuhan. Kalau saya baca di Lukas nanti mereka percaya sampai apa? Sampai tadi perjamuan kudus. Yaitu waktu Yesus berkata, dia memecahkan roti. Mata mereka terbuka. Karena itulah sebetulnya identitas orang Kristen, yaitu percaya akan kematian dan kebangkitan. Yuk jadi orang Kristen yang bukan hanya percaya mujizat, bukan cuma percaya berkat, bukan cuma percaya promosi, tapi saking percaya banget sama kematian dan kebangkitan Tuhan. Yang percaya berikan tepuk tangan. Bagaimana? 2 orang itu akhirnya kembali ke Yerusalem. Ketemu mereka bilang, bro, I believe again. Tapi yang lain-lain pun gak percaya. Bahkan dikatakan di ayat yang ke-14, Tuhan itu sampai menamain mereka stubborn unbelief spirit. Artinya apa ya? Ketidakpercayaan yang membandel, yang sangat keras kepala. Stubborn, unbelief. Akhirnya ia menampakkan diri, Yesus menampakkan dirinya kepada 11 orang itu. Ketika mereka sedang makan, lalu ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Jadi lihat, percayanya spesifik. Gak percaya apa? Gak percaya mengenai kebangkitan. Nah, saya percaya itulah yang mau dihilangkan oleh iblis. Kamu boleh percaya apa saja mengenai kekristenan, tapi jangan percaya dia bangkit. Padahal tanpa kebangkitan Tuhan, sia-sialah setiap apa yang kita lakukan. Sia-sialah kita percaya, sia-sialah pemberitaan firman ini, sia-sialah semua kematian Tuhan tanpa kebangkitan. Sebab itu, as simple, sesederhana ini. Jadi Kristen adalah kembali percaya dia bangkit. Waktu dia bangkit, kamu punya hari esok. Berikan tepuk tangan bagi nama. Sebab dia hidup. Ketemu katakan. Ada hari esok. Sebab dia hidup. Kami gak gentar.
ku tak gentar. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Ku jadi berarti sebab Dia hidup. Mari sekali katakan sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Come on. Ada hari esok. Sebab Dia hidup. Jadinya aku gak gentar. Amin. Karena ku tahu Dia pegang hidup jadi berarti sebab. Saya percaya pujian ini menceritakan itu. Waktu kamu percaya Dia hidup, Dia bangkit, baru hari esok engkau punya. Baru kamu gak gentar. Kita percaya kubur itu telah kosong. Yesus telah bangkit. Berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Yesus begitu merebuke itu, Dia bilang, ini stubborn banget para murid. Makanya di Markus 16 ayat 15 sampai 16. Saya cuma mau bilang begini. Tugas orang percaya, tugas believers, tugas Kristen, apa? Ya believe. Percaya saja. Semua bilang percaya saja. Oh saudara pikir, oh enak jadi pendeta. Percaya. You miss this. Seringkali kamu udah coba semua, tapi kamu gak pernah coba percaya lagi. Punya iman lagi. Aku doa. Doa gak berarti percaya. Kamu minta tapi kamu gak percaya, kamu gak terima. Kembalikan unsur percaya itu sehingga Kristen menjadi believers lagi. Tunjukkan di mana tanda kutip kenekatan rohani kamu. Bukan saya pastor bilang kamu menjadi orang yang nggak lihat logis dan kamu melangkah dengan nggak waras. Tetapi kemana kenekatan kamu? Kemana kesubmitan kamu? Seperti hamba di party itu, di pesta itu yang disuruh bawa air cuci kaki, disuruh bawa ke pemimpin pesta. Saya percaya yang paling berat di mujizat itu adalah ketaatan orang ini. Dia tahu itu yang diisi sama Yesus adalah air cuci kaki. Dan dia harus bawa itu ke pemimpin pesta dan dia bilang, cobain ini. Kemana kenekatan kamu? Kemana rasa percaya kamu? Karena itu sebab itu banyak mujizat. Semua bilang banyak mujizat. Yang Yesus lakukan selalu dia bilang, asal kamu percaya. Imanmu yang menyelamatkan kamu. Imanmu yang menyembuhkan kamu. Saya percaya itulah tugas orang percaya. Percaya lagi. Markus 16:15, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya, dibaptis, selamat. Siapa yang gak percaya, dihukum. As simple as that. Tuhan bilang, you miss this. Kamu udah dibaptis, tapi kamu gak percaya lagi. Kamu udah jadi anggota gereja, tapi kamu gak percaya lagi. You miss this. Siapa yang percaya, selamat. Siapa yang gak percaya, dihukum. Kalau kita nyanyi Jesus for everyone. Bukan mengkristenisasi yang penting, tapi make them to be a believers. Buat mereka jadi percaya, bukan jadi Kristen. Bukan ikutin kamu, kamu kalau mau menikah sama aku jadi Kristen. Banyak orang jadi Kristen, but gak believe. Kamu cuma nikah, pindah agama, tapi you never believe, you miss this. Yang percaya selamat, yang gak percaya dihukum. Sebab itu kembali lagi, bukan jadi Kristen, tapi jadi believers, jadi orang percaya. Berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Aku percaya. Bangkit berdiri sama-sama. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Angkat tanganmu. Come on believers. Aku percaya.
Asal percaya saja. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Message hari ini, kalau kamu sudah jadi percaya, tanda-tanda ini akan terjadi. Ayat 17-18. Kamu akan mengusir setan demi namaku, katakan amin. Kamu akan berbicara dalam bahasa yang baru, katakan amin. Kamu akan pegang ular, katakan amin. Sekalipun minum racun maut tidak akan celaka, katakan amin. Kamu akan meletakkan tanganmu atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Sebetulnya yang saya baca ini, itu saudara pikir apa sih? Apa aku harus jadi tukang obat, pegang ular di depan orang? Apakah aku harus nantangin Tuhan? Di mana nyebrang jalan tanpa lihat kiri kanan, Tuhan pasti gak mencelakakan aku. No. Tetapi yang kamu baca tadi, ini menjadi gak normal di zaman ini. Yang normal di zaman ini iblis bilang adalah celaka, dikutuk, kamu gak akan disayangi. Tapi inilah waktunya orang yang percaya adalah kembali mengembalikan apa yang sorga bilang. Apa yang Tuhan bilang terjadi di keluargamu, di usahamu, di ladangmu, di hasil buah tanganmu. Markus 16-19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, duduk sebelah kanan Allah. Mereka pun pergi beritakan Injil ke segala penjuru. Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertai tadi. Bagaimana kita finish the Great Commission? Jesus for everyone. Sampai 2033. Kembali jadi orang percaya. Tanda-tanda itu akan menyertai orang yang percaya. Dan saya percaya itulah. Yuk kita berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Sandra, let's sing that song. Jesus for everyone. So let's declare. Orang-orang percaya Jesus for everyone. Apa aja? Jesus for everyone. Jesus for everyone. Jesus for everyone. Jesus for everyone. Come on, if you believe it. It's our time to represent your name. Lift up our eyes and be prepared. Humble ourselves and seek your face. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Setiap orang
harus diberi kesempatan untuk percaya sama Tuhan. Bukan berarti everyone will trust Jesus, akan percaya, jadi orang percaya. Nggak semua orang yang jadi Kristen. Tapi at least, tunjukin your belief dulu. Di kantor, tunjukin. At least mereka dapat kesempatan melihat Yesus. Jesus for everyone. Jesus for your family. Jesus for Indonesia. Jesus for every nation. Berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan.